Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, cerah banget ya. Perkenalkan, nama saya Syamsyani dari kelas 12 MIA akan menjelaskan perkembangan politik pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Yang pertama, saya akan bahas mengenai sistem pemerintahannya. Pada masa kini itu, masa sekarang, presiden itu berkedudukan sebagai kepala negara dalam sistem pemerintahan sistem pemerintahan seperti ini pernah diterapkan pada masa awal kemerdekaan. Pada masa itu Indonesia menganut sistem presidensial. Dalam sistem tersebut, Presiden Soekarno berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Akan tetapi, sistem pemerintahan tersebut tidak berlangsung lama karena digantikan dengan sistem parlementer yang ditandai dengan pengajuan maklumat KNIP nomor 5 tanggal 11 November 1945 oleh Sultan Syahrir. Berdasarkan maklumat tersebut terbentuklah sebuah kabinet atas menteri yang bekerja kolektif dan seorang perdana menteri. Format itu pun disetujui oleh Presiden Soekarno. Akhirnya pada 14 November 1945 terbentuk Kabinet Kedua Republik Indonesia dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Sejak saat itu pemerintahan Indonesia berubah dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer. Pada masa awal kemerdekaan yang juga terjadi perubahan fungsi nih. Pada awalnya KNIP ini berfungsi untuk membantu presiden, tetapi sejak Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat X pada 16 Oktober 1945, KNIP pun berubah menjadi Majelis Legislatif. Selanjutnya, pada 14 Januari 1946, pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta. Ini pada masa awal kemerdekaannya. Pada masa awal kemerdekaan, kebutuhan angkatan darat itu, angkatan perang itu terakomodasi dengan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Akan tetapi, muncul berbagai permasalahan dalam tubuh angkatan perang. Salah satunya tidak ada garis koordinasi yang tegas antara pemerintahan pertahanan dan angkatan perang. Permasalahan tersebut mendorong ditetapkannya kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang pada masa Kabinet Amir Syarifuddin. Kebijakan RERA pun berawal dari munculnya mosi untuk menyadarkan angkatan darat pada 20 Desember 1947. Kebijakan RERA pun berlanjut pada masa pemerintahan Kabinet Muhammad Hatta. Pada masa ini kebijakan RERA bertujuan mengurangi perang. Tujuan ini dilakukan dengan meleburkan TNI masyarakat yang dibentuk oleh Amir Syarifuddin ke dalam TNI. Semua laskar kiri termasuk laskar Sindo harus meleburkan di dalam TNI dan menarik perintah TNI. Selain itu, Muhammad Hatta melihat persamaan ekonomi sebagai acuan untuk menyederhanakan angkatan perang. Pembiayaan angkatan perang menjadi suatu permasalahan nih karena adanya inflasi. Oleh karena itu Muhammad Hatta memfokuskan kebijakan RERA ke arah pengurangan angkatan perang. Nah, seperti itu guys ceritanya. Kebijakan rasionalisasi pun angkatan perang dilaksanakan melalui penetapan tersebut. Pada tanggal 17 Juli 1948, dalam penetapan tersebut, anggota yang menjadi korban rasionalisasi dikelompokkan sebagai berikut. Golongan A, mereka yang dikembalikan ke desa masing-masing. Golongan B, mereka yang dipekerjakan di perusahaan oleh Kementerian Pembangunan dan Pemuda. Golongan C, mereka yang dipekerjakan di perusahaan subsektorial komando. Dan golongan D, mereka yang tidak termasuk ketiga kategori selanjutnya. Dewi tema. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.